Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Udah kau fokus dulu itu sama pelangganmu itu dulu. Kau itu sungguh terlalu kamu, Rizal, terlalu. Yuk kita kasih kesempatan kepada musim yang lain ya. 1.900 jamaah Edis TV ya yang sedang menonton ya. Nampak-nampaknya sudah mau roboh ininya. Silakan teman-teman tap layar dulu ya, jamaah. Jamaah, oh jamaah. Ayo tap layar dulu ya jamaah ya. Ini absen hadir dulu nih jamaah ya. 1.3K ini ya. Tap dulu absen hadir supaya apa? Supaya besok-besok kalau saya sedang siaran lagi jamaah mendapat notifikasi ya. Supaya jamaah tidak ketinggalan. Dan jangan lupa di follow. Jangan nonton tapi nggak follow jamaah. Kenapa? Karena besok kau cariin channel ini belum tentu ketemu. Karena begitu banyaknya akun-akun yang menduplikat. Nah, karena Edis TV ini termasuk penontonnya yang 2.900, jadi banyak akun palsu. Ya. Jadi langsung follow ya. Seperti itu ya. Follow, jangan lupa follow supaya besok kalian masih tetap bisa ketemu. Oke, kita kasih naik ada Saifud 504. Kita berikan muslim kesempatan teman-teman ya, supaya kita tidak disangkain kita nanti tidak memberi kesempatan. Ya, Saifud, silakan nyalakan kamera. Saifud. Macet. Halo Saifud. Makasih teman-teman yang support ya. Terima kasih yang kasih gift-nya juga, terima kasih teman-teman. Masih belum nyangkut ini si Saifud ini. Baik, kita turunkan dulu ya si Saifud ya, karena lama. Teman-teman, pastikan teman-teman kalau mau naik, pastikan sinyal Anda kuat ya. Kalau sinyal Anda tidak kuat, Anda sudah saya kasih naik, nggak nyangkut-nyangkut ke dalam. Nggak masuk, mutar-mutar saja terus. Seperti itu. Kita kasih naik nih, ada Kapsah lagi nih. Ini si Kapsah ini suruh nyalakan kamera, tapi kayaknya nggak nyambungan ini orang. Ya, Kapsah silakan nyalakan kamera. Salam. Orang gelap mas. Ya. Kamera mana? Silakan. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Gelap. Tidak apa-apa, nyalakan kamera. Bisa. Ini kameranya bisa. Waduh, yang nggak priak sih kalau nyalakan kamera kok susah banget. Dinyalake kamerane. Lah ke priwek so ala. Nyalake kamerane. Ya. Ke priwek sih ya. Waduh. Ini Mana kameranya ini? Sulit ini saudara-saudara. Kameranya rusak. Wah, kameranya rusak ya. Dandani sih kayak lah. Kameranya piye ya. Rusak kamera-kameranan wis. Ya, yang besar teh kamera iki priye. Aduh, kamera. Yuk, silakan teman-teman ya yang ingin naik, tolonglah ya. Ini ada 2.600 ini jamaah ini yang ingin menanti-nantikan jawaban. Saudara-saudara. Mari yang muslim datang. Berikanlah klarifikasi jawaban supaya apa? Supaya makin hari tidak makin habis umat. Ya, begitu ya. Kita kasih naik ada Ferry masuk pesantren. Nah, ini Ferry lagi. Yuk, silakan nyalakan kamera Ferry. Assalamualaikum Bang Edis. Kita ketemu lagi Bang Edis. Ferry, nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Itu maksudnya di bawah banyak yang muslim tuh kepada yang muslim yang di bawah tuh. Iya, tapi nggak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, betul? Oh iya.
Betul? Itu kan Des, tadi masalah Bakah sama Mekah gimana itu maksudnya itu? Menurut Al-Qur'an, Baitullah itu tempatnya di Makkah, di Bakah. Sama orang Islam diedit, dirubah-rubah jadi di Mekah. Sekarang kalau bukan Mekah, kata lain dari Bakah, tunjukkan negara Bakah di daerah mana adanya. Loh, justru itu makanya. Justru itu makanya yang menjadi misteri sampai sekarang. Sesungguhnya tempatnya di Bakah. Bakah sama Mekah itu aja, yang penting tempatnya kan itu aja, sama aja, itu nama kata lain. Sekarang saya tanya, gini. Apa susahnya kalau memang tulisan itu Makkah? Dibikin Mekah. Kenapa dibikin Bakah sama Allah? Kenapa? Itu dulunya itu Mana ayatnya? Mana firman Allahnya? Dulu namanya Bakah. Nama yang sebenarnya diganti Makkah mana? Ya, silakan. Menjelaskan Allah perintah kepada umatnya. Dalilnya, silakan. Kalau pengen jelas banget, emang di Alkitab Anda pada jelas itu narasi-narasinya. Nah, Gini, saya tanya dulu Peri. Menurut kamu Al-Quran itu, lengkap nggak? Dengan Menurut kamu Al-Quran itu lengkap, sempurna? nggak bisa disebut lengkap, soalnya Al-Quran nggak menceritakan. Kitab Al-Quran tidak lengkap lagi, saudara-saudara. Waduh. Sebentar. Ntar Anda Oke. yang ngada-ngada. Yang Baik, aneh. saya bacakan surat An-Nahl ayat ke-89. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, kau terjeda kau kan? Nah nih, maksudnya menjelaskan segala sesuatu itu menjelaskan perintah Allah kepada umatnya. Edit lagi. Gini loh. Begini, Peri, dengarkan Sekarang nggak Peri. ada di Al-Quran tentang sekarang. Ini dia nggak apa-apa pakai headset ini. Kalau udah kau pakai headset dulu. Kau pakai headset. Masalahnya kita ngomong udah jerit-jerit, kau nggak dengar. Udah capek kita ngomong jerit, kau nggak dengar. Sabar teman-teman ya. Maklum lah teman-teman. Ini perubahan cuaca ya teman-teman ya. Jadi ya berat. Oke, kita kasih naik lagi ada. Oh ini Peri udah naik lagi nih. Tapi syaratnya harus pakai headset ya. Kalau nggak kasih headset kita turunkan lagi dia. Kita udah ngomong sampai habis suara kita, saudara-saudara. Ya silakan Peri, pakai headsetmu biar dengar. Apa sih yang nggak buat Bang Edis? Oke, gini Per. Ya, menurut Al-Quran, ya, Baitullah itu di mana? Di Bakah. Di Bakah. Bakah atau Makkah? Ya kan itu kan enggak, Makkah itu Makkah. Baitullah di Makkah atau Baitullah di Bakah? Iya, itu kan Bakah. Terus dalam kurung Makkah kan. Dengar. Inilah makanya saya bilang. Itu penjelasannya di sana orang kan? Islam Bakah, ini sudah mengikuti Al-Quran versi editan. Dengar. Yang mana versi Buktikan, Quran? coba editannya di mana? Dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu. Ya. Menurut surat Ali Imran ayat 96. Baitullah ada di Bakah atau di Makkah? Di Bakah. Di Bakah. Kenapa kalian rubah jadi Makkah? Karena mungkin dulunya daerah Mekah itu namanya Bakah, sekarang dirubah jadi Mekah. Berarti kamu merubah-rubah ayat ya kan Al-Quran itu saya nggak tahu. Iya, berarti kamu sudah merubah-rubah ayat Al-Quran. Ya, Kalian itu sudah merubah-rubah ayat Al-Quran. Sekarang yang penting kan tempatnya di situ. Dari mana? Cuma hanya sekedar nama. Ini yang bikin di sini namanya Abdullah bin Marwan. Sekarang gini. Dulu tempat ibadah kalian itu di Irak sono. Kau belajar sama saya soal itu. Dengar. Menurut logika dengar dulu. Dengar. Ya, saya pengen ngejelasin sedikit. Ya udah, silakan. Dikit aja. Nih menurut logika ya, kalau emang Al-Qur'an yang banyak dirubah-rubah, kenapa Al-Quran setiap penjelasan kamu tanya ke seluruh dunia pun nih, misalnya
Tuhan kamu siapa? Pasti Allah. Nama nabi kamu siapa? Pasti Muhammad. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan Ini aja lu udah beda-beda mau setiap lari daerah. kemana-mana. Itu ketahuan. Oke, baik. Ketahuan banget itu. Baik. Ketahuan banget dia itu dia mau editannya. ganti tema ini. Soalnya setiap Pokoknya mereka daerah ini teman-teman. nabi udah Ini- beda. Ini kalau kita Tuhannya bahas udah ini beda-beda mati nanti kita setiap dibikin. daerah. Dia langsung tahu dia. Ini harus kita ganti. Setiap daerah udah Kalau enggak ini beda-beda. temanya, kalau enggak kita meninggal. Setiap daerah udah beda-beda. Enggak, kita memberikan Ferry. nih Al-Qur'an apa Alkitab yang versi Ferry, dengar dulu Ferry. itu apa versi Ferry, editan. dengar dulu, Ferry. Ya. Menurut surat Ali Imran, saya tampilkan saja lah ya di layar ya. Soalnya Ya, kalau kamu ya, nggak ditampilkan di layar, kamu agak bingung nanti. Nih, Iya benar. bentar nih. Biar gak botol. Ali Imran ayat yang ke 96 nih. Tampilkan ya. Ali Imran 96, sabar. Sabar. Ali Imran 96. Ali Imran 96. Nih, saya balik kamera saya dulu sebentar. Ya. Awas hati-hati andanya jangan balik. Saya balik. Ya. Andanya gak usah balik, diam situ. Ya balik beneran. Nih, Oh ada. Ya. Mana? Gak kelihatan bro. coba baca. Ya kelihatan, yang dekat dong. Mana? Mana? Inna aula apa itu? Aulayati. Ya jelas coy. Nah. Inna awala baiti wadi alinna si apa itu ke situ ya? Lilladzi apa lagi ke situ ya? Lilladzi bibakata mubarok. Oke, bibaka. Betul nggak? Ya, baka. Oke. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun ya, ialah Baitullah yang di mana? Dibaka. Di Baka. Sekarang saya tanya, Ya. menurut Al-Qur'an di Baka atau di Makkah? Dibaka. Di Baka. Pengen Kenapa tahu, orang Islam pengen tahu merubah itu. Baka jadi Mekah? Kenapa? Kenapa dirubah? Karena buat orang-orang yang Biar awam. nguntungin Kalau orang kan itu kan- Arab. Enggak. Biar orang Arab makin kaya. Kalau bahasa Baka itu kan bahasa lamanya Mekah, itu bahasa lamanya Mekah kan Baka. Kalau bahasa sekarangnya Mekah, otomatis kan orang-orang yang kelahirannya ke sekarang otomatis nggak ngerti Baka, yang ngertinya Mekah. Makanya jadi diperjelas gitu. Yang penting kan tempatnya sama di situ. Diperjelas. Baka sama Mekah itu jelas. Diperjelas berarti Iya, buat orang yang berarti awam. tadinya agama Islam nggak jelas terus Nih jadi semodel, diperjelas. semodel Bang Edis. Nih maksudnya gini, semodel Bang Edis nih, kelahiran tahun sekarang, otomatis kan nggak tahu bahwa nama dulunya Mekah itu Baka. Nah, makanya Enggak, itu sejak biar ngerti kapan? gitu. Dengar. Gitu. Sejak Maksudnya ke kapan? situ. Sebentar, sejak Nah, kapan ya. maka jadi Baka? Ya kalau masalah itu saya kurang tahu. Saya juga Kurang sejak tahu. kapan ya. Kurang tahu, saudara-saudara. Jadi intinya di dalam Al-Qur'an sudah diedit, sudah dirubah Bakah jadi Makkah, betul? Yang penting tempatnya sama aja, enggak meleset. Dari Itu mana aja tempatnya yang sama? penting. Orang dibilang tempatnya di Bakah kok jadi di Mekah gimana? Iya. Emang kalau selain Mekah nih, Bakah adanya di daerah mana? Justru itu Saya pengen yang tahu. jadi PR bagi kalian. Kenapa Bakah yang tempatnya nggak tahu sebenarnya di mana, kalian rubah jadi Mekah? Yo, Ya justru itu saya kasih tahu, Bakah itu adalah di Mekah, itu juga tempatnya itu juga, cuma ganti nama doang. Mekah Cuma ganti itu nama ada doang. dalam Quran. Di Mekah itu ada dalam Quran, di dalam surat Al-Fat itu disebutkan Mekah. Mekah di situ disebut. Bukan Bakah. Bakah ya Bakah, Coba Bakah ya tunjukin, Bakah. Coba Oke. tunjukin ayatnya mana. Baik, kita tunjukkan ya. Nih, kita bukakan di dalam surat Al-Fat.
Bentar. Bentar. Mana? Di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-24. Ya tunjukin dong kamera dong. Kayak tadi. Dan dialah, nah, saya bolak-balikin kamera capek juga muter-muterin ini segala macam. Karena ini lemot ini yang saya pakai HP ini lemot ini. Enggak. Tadi bisa, sekarang masa jadi alasan? Iya, Ketahuan ngarangnya dong. masalahnya prosesnya harus bertahap ini. Begini, puter begini, ngambil efek begini ini, Ya udah, nggak muter-muter ini apa-apa. HP ini. Daripada Anda nggak bisa dipercaya, mendingan Anda bukti Kau cek aja di situ surat Al-Fat ayat 24. sedikit sebentar, tapi kan bisa dipercaya. Cek saja di situ surat Al-Fat nomor 24. Kau kan bisa cek di situ. Yo. Macet kan? Silakan kau baca surat Al-Fat ayat ke-24. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari dalam kurung kekuasaanmu dan tangan kamu dari dalam kurung kekuasaan mereka terhadap mereka di Mekah setelah dia mengalahkan kamu, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu macet dia teman-teman. Itu Makkah, menahanmu di Makkah, nggak ada di situ Bakah dibikin. Itu bukti bahwa Makkah dan Bakah itu nggak sama. Seandainya di situ pasti tulisannya juga Bakah. Ya nggak tahu kalau gitu. Nah, Apa barusan yang kau baca? kalau nggak ya emang ada kata Mekah. Kalau pengen lebih jelas lagi, kamu kalau debat sama Ustadz sama itu tanyain aja. Masalahnya Ustadz kamu sudah pada lari. Yusuf PI lari, Juma Jangan suka bikin lari, peduli. Nandar lari. Nih, Bang Edis, kalau pengen tahu, kalau Bang Juma nggak mau debat sama kamu pengennya pakai waktu. Kenapa? Kenapa otak licik kamu pakai waktu? Soalnya kalau pakai waktu, kamu gampang lari dari pertanyaan-pertanyaan orang muslim. Giliran Jangan pertanyaan kamu pengen menilai, jawab masa dia pertanyaan orang menilai, muslim, lari. yang menilai penonton. Kok kita Soalnya menilai? setiap saya ngelihat debat kamu sama Bang RK, sama Bang Rashid, pertanyaan Bang Rashid sama Bang RK nggak ada yang jawab, pertanyaan kamu melulu yang jawab gitu, makanya Bang Juma kamu pakai waktu. Kembalikan kepada penonton. debatnya secara langsung, Biarkan Bang penonton ya, yang kalau- menjawab, menilai. Kalau Oten kan Jangan pada kau yang botol, menilai. kalau Oten kan pada botol yang makanya bagus, yang penting Yang nyembah botol Yesus itu, bagus. yang botol itu adalah Nih, yang kalau- berseru-seru kepada mayat. Saya berseru, emang kalau berseru-seru kenapa? Saya kan memuliakan Nabi Muhammad, Ferry. tidak menuhankan. Ferry, saya tanya. Nah, ayo. Oh, menuhankan. Tidak menuhankan. Kalian itu menuhankan Muhammad dan keluarganya yang Muhammad. botol itu Tuhan gak bisa Dengar. apa-apa kok disembah. Hah? Dengar, Ferry. Tidak. Dengarkan. Tidak menuhankan. memuliakan. Ferry, dengar dulu. Kau lihat Soalnya kemana Tuhan sih? Kau itu lihat apa? Hmm. Ini Ferry ini Kalau ngeliatin saya apa sih, menuhankan teman-teman? kepada Allah. Ferry Ya. ini ngeliatin apa, Ya. teman-teman? Ngeliatin apa dia ini? Ya, ayo. Ferry, Ngeliatin bener cewek nggak lewat tuh. kau berseru-seru kepada Muhammad? Ya, benar. Benar. Muhammad sudah meninggal, betul? Ya, Sudah mayat, betul? ya. Tapi kan saya. Nah, kenapa ya, kau berseru-seru? Berarti kau berseru-seru Saya kepada mayat memuliakan Muhammad? kepada baginda Rasul. Kepada ruhnya, roh. Bukan kepada mayatnya. Berarti kamu roh. penyembah arwahnya Muhammad? Ruh. Saya nggak menyembah, memuliakan. Saya menyembah Iya, kepada kau Allah, berseru-seru pencipta kepada langit dan arwahnya bumi. Muhammad. Iya, itu sama saya memuliakan. Yaudah, kau bikin statement baginda dulu Nabi sana. kita Bikin statement dulu. Rasulullah sallallahu alaihi Coba wasallam. bikin statement dulu. Iya. Umat Udah, Islam. terus apa lagi? Ah, Ya. Umat Islam. Ya. Iya, kita ikutin. Islam. Umat Islam Iya, umat Islam adalah umat. memuliakan Muhammad. Adalah Orang umat ditanya. yang Ikutin memuliakan saya. Muhammad. Ikutin saya. Umat Iya, Islam. ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat. Gua jadi nganggap lu Tuhan dong. Gua ikutin lu. Enak aja. Kau kan berseru, kau kan sudah mengakui kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Ya, ya. Nah, Enggak, kalau gua umat ikutin lu, Islam kan adalah gua nganggap lu Tuhan. lari lagi. Enggak. Umat Islam adalah Ya, ya, umat Pak, yang Pak, berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Iya. Nah, coba ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat adalah umat yang berseru-seru
Yang berseru-seru kepada arwahnya Muhammad. kepada ruhnya Muhammad. Nah, itu. maut gitu. Iya, kau penyembah Kalau Anda arwah nih- Muhammad. Gimana sih penyembah arwah? Saya nggak menyembah. Muhammad? Emang saya bilang menyembah. Ya kau berseru-seru meminta kepada arwahnya Muhammad gimana? Rasulullah. Saya nggak mau minta. Kau Itu berseru-seru kepada mendoakan. arwahnya. Mendoakan Rasulullah. Mendoakan. Berseru-seru kepada arwahnya dengan Muhammad, kok. bersolawat, bukannya berseru-seru meminta, mendoakan Rasulullah dengan bersolawat itu. Coba, Muhammadku, Mendoakan dengarlah Rasulullah. Kan kalau seruanku. nih, Betul nih, nggak? nih. Nah, itu bersolawat, mendoakan itu. Iya, dengarlah. Jadi dengarlah seruanku bahwa kita itu sedang mendoakan dia. Kau gitu. minta sama siapa supaya didengar Bukan kita seruanmu? meminta kalau Loh, kita gimana sih meminta- dengarlah seruanku? Meminta. Coba kamu yang nyanyi dulu. Muhammadku, ayo Muhammadku. Nih maksudnya dengarlah. Iya. Jangan maksudnya dulu, Muhammadku, jangan dengarlah maksudnya seruanku dulu. kan. Jangan maksudnya dulu, ayo Hah? Muhammadku, Ya. Muhammadku, yuk. Yuk. Ya. Muhammadku. Muhammadku. Dengarlah seruanku. Ah, dengarlah seruanku. Siapa yang ngomong dengarlah Berarti- seruanku? Iya. Ya Muhammad. Kan jadi kita itu Dengarlah seruanku. kita itu mendoa. Siapa yang ngomong itu? Ya. Saya jadi maksudnya Kau meminta itu, supaya kamu tahu nggak? didengarkan, supaya didengar seruan sama Muhammad. kan? Iya, biar dia itu Iya, kau itu mendengar bahwa minta kita sama itu Muhammad. Ya Muhammad, dengarlah Minta. seruan kami Muhammad. kalau Gimana sih kamu kalau tuh, konsepnya kayak gitu, kalau konsepnya kayak gitu berarti Anda waktu zaman Ya sekolah memang kayak mendengarkan gitu. guru loh. Gimana sih? Guru loh. Muhammadku, Muhammadku, Tahu nggak lo arti dengarlah Tuhan apa? seruanku. Dit, Kau meminta Dit, tahu supaya nggak Muhammad arti Tuhan? mendengar seru-seruanmu. Muhammad yang dalam Berarti- kuburan, dengar, dia kan dalam kuburan, nggak tahu gini atau gini atau begini dia dalam kuburan. Gimana? Muhammad dalam kuburan posisinya gimana? Berarti kalau konsep dengar dulu, kayak gitu, lu menuhankan yang di bawah dong yang komen-komen. Muhammad posisinya dalam kubur Ya. gini atau begini? Ya, Gimana posisinya dalam kuburan dia? ya. Itu Tuhan lu yang di bawah berarti Lu, semua Tuhan lu gimana? yang komen. Hah? Ditanya ini gimana Ya, ini? ya kalau kita ngikutin konsep lu gitu ya. Muhammad dalam kuburannya dia Kan lu meminta-minta apa yang di bawah? Mejem. Sama umat Kristen yang di bawah tuh lu Sudah, minta-minta kan? lagian sudah Berarti lu menuhankan dikampangi. dia. Gimana kau minta? Ya Muhammad dalam kubur, dengarkanlah permohonan kami, Muhammad. Gimana? Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mati wajar manusia. Tuhan lu mati, masa Lah, Tuhan mati? Muhammad, oke, sekarang Muhammad Robmu bukan? Disalib lagi. Muhammad Robmu bukan? Ayo. Muhammad Robmu bukan? Hah? Oh. Nabi kita, Nabi saya, ditanya. Muhammad. Kalau ditanya ini pura-pura bengak, dengar. Nih, Muhammad nih. Robmu bukan? Nih. Hah? Muhammad Robmu Muhammad bukan? Nabi kami. Rob kamu bukan dia? Nabi kan gelar. Rob kamu bukan dia? Pengen Hah? Rob kamu bukan dia? Nabi kami Muhammad. Bukan Kemarin Rob, Rob, Nabi, sekarang Nabi, bukan. Nabi. Rasulullah. Jadi utusan. Kemarin masih Rob dulu dia, Rasulullah. sekarang udah nggak lagi. Kemarin Nabi dia Robmu saya nggak? Muhammad Rasulullah. Kemarin dia Robmu nggak? Nabi Rasulullah. Kemarin Enggak, kau Nabi. bilang dia Robmu nggak? Enggak. Nabi. Udah kau tidur. Ayo. Tidur kau di bawah. Ayo. Kemarin kau bilang Robmu, sekarang enggak. Jadi mereka itu seperti itu teman-teman. Robnya aja udah bingung ini siapa. Kemarin dia bilang Muhammad itu Robnya, sekarang enggak. Makanya Muhammad itu Rob on off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Aduh, berat saudara-saudara. Macam saklar. Iya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang Rob lagi dimatiin, kadang-kadang on. Macam saklar listrik. Ayo. Nasrun. Nah, kita kasih naik dulu Nasrun ini. Si Nasrun. Ya, Nasrun. Selamat malam Nasrun. Malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera Nasrun. Ya, aku mau tanya aja ini sebentar. Ya, silakan nyalakan kameramu Nasrun. Tanya aja Baik, sebentar. kita kasih Aku mau turun. nih. Kita kasih turun dia. Kalau kau nggak nyalakan kamera, kau di bawah Nasrun di bawah. Bagus Asyidik. Wah, kita kasih naik nih Bagus Asyidik. Ya. Bagus Asyidik. Selamat malam, Medis. Ya. Selamat malam Bagus Asyidik. Silakan Itu nyalakan kamera gimana Bagus. itu Nabi Muhammad bukan Rob itu. Ya, silakan Ya, nyalakan ya. kameramu. Kameramu nyalakan dulu.
Ya, nggak perlu lah kan udah. Nggak perlu lah, udah malu. Udah, ya sudah. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kau di bawah saja, jangan naik. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Saya tahu kamu sudah menunjukkan dirimu sebagai orang Islam, kamu sudah malu. Saya malu dilihat orang nanti saya. Jangan naik kemari, jangan kau paksakan, ya. Kita kasih naik ada lengkap fashion, oke. Halo lengkap fashion. Selamat malam Edis. Selamat malam lengkap fashion Muslim. Satu kata cuma buat kamu ya, kamu itu hama. Oke dah. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Aduh, lihat ini performanya Muslim. Menjawab mereka tiada mampu, saudara, ya. 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 Tak mampu mereka menjawab. Mereka hanya mampu apa? Mereka hanya mampu nangis. Aduh. Kita kasih naik lagi ada Heri Pojor Al-Adra. Oke, kita kasih naik Heri Pojor Al-Adra. Ya, silakan Heri Pojor. Silakan nyalakan kamera, bro. Oke, kita bentar. Muslim, bro. Halo? Halo, Ya, Muslim. sangat Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Ayo, mari diskusi dengan baik. Abang, abang lupa. Mana? Ya loh. Nah, gitu. Ya, silakan. Bang, saya pengen nanya tentang tadi yang bakah itu bang. Nah, gimana? Bakah itu di mana gitu bang? Iya, makanya itu sampai sekarang Muslim tugasnya Muslim. Kenapa? Jangan terjeda, Bang. Jangan keluar dari aplikasi. Iya, itu tugasnya umat Muslim, Bang. Supaya mencari Baitullah yang dibakar itu. Enggak, abang kan bilang tadi kalau bakah itu lain dengan Mekah. Saya tidak mengatakan bahwa itu lain. Al-Quran yang mengatakan bahwa Bakah dan Makkah itu lain. Wah, betul. Bakah itu lain dengan Mekah, kata Al-Quran, kata yang abang bilang tadi kan. Iya. Jadi saya pengen tahu nih. Jadi saya pengen tahu Bakah itu di mana. Bakah itu tugas kalian ada di mana? Kok jadi orang Kristen? Kok jadi orang Kristen yang repot nyariin rumah Bakah kalian? Hah? Aduh, Bakah abang itu pakai headset di mana? nggak, Bang? Letaknya di mana? Abang pakai headset nggak? Enggak. Saya udah ngomong, dengar nggak? Waduh, ini orang kayaknya terjeda lepas. Kita kasih turun aja, teman-teman. Kita udah ngomong, dia terjeda lepas. Kadang-kadang ngomong nggak jelas, aduh. Aduh, batuk lagi akhirnya saya, saudara-saudara. Aduh. Bentar, saya ambil air minum dulu, sabar. Ya, begitulah saudara-saudara ya, berat. Mereka yang punya Baitullah di Bakah, kita yang ditanya. Terima kasih. Ya, sebenarnya kata Bakah itu ada juga muncul di dalam Bible, ya, di Bakah. Lalu masalahnya umat Muslim mengedit Bakah itu jadi Mekah. Yang diedit Muslim bukan cuma 1-2. Yang diedit Muslim misalnya Isa di dalam Quran menubuatkan akan datang Nabi setelahku namanya ismuhu Ahmad. Sama orang Islam diedit jadi Muhammad. Iya, tukang-tukang edit. Bagus Asidik. Yuk, kita kasih naik Bagus Asidik. Aduh. Ntar kita makan
Permen anti batuk dulu Iya, teman-teman. bro, kasih alasan yang tepat. Coba nyalakan kameramu dulu bro. Coba. Bagus. Ya, kasih alasan yang jelas. Kameramu mana? Kenapa kok harus buka kamera? Kayak tadi kan saya sama Edis ya, minta buka kamera. Ya kasih alasan biar takutnya nanti menghujat. Nah, saya nggak menghujat itu. Saya ngobrol enak kan. Kamu boleh nanya sepuasmu, saya nggak nanya nih. Nah, jadi gimana saya menghujatnya kalau saya nggak nanya gitu loh. Sebentar bro, sebentar. Nah, di situ tempat pelatmu. Ditendang dia. Baik, kita kasih naik ya. Batara Karang. Yuk. Kita kasih kejutan dia. Halo Batara Karang. Halo, assalamualaikum. Muslim? Iya. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Bacot lu bang. Muka lu kayak Sugiono bang. Mana? Nyalakan kameramu. Bang, muka lu kayak Kameramu Sugiono mana? bang. Mana gak bisa dinyalain? Udah, kita kasih tendang lagi ya. Coba Bentar, mana sebentar, makanya. sebentar nih. Ku kasih kejutan. Nah, itu dia kejutannya. Aduh, heran. Gitu ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Sambil menunggu ada yang masuk, teman-teman. Ini ada yang masuk, ini ada 9 orang. Tapi nampaknya ini followersnya ini kok yang sikit-sikit semua ini teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman sekalian ya. Kita iklan dulu teman-teman. Mari teman-teman kita wujudkan pendirian rumah apologet teman-teman. Jadi kepada teman-teman, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus teman-teman. Teman-teman yang tergerak hatinya ingin berkolekte, teman-teman bisa ikut berkolekte untuk pendirian rumah apologet ya, seperti yang saya katakan teman-teman, 100.000 rupiah saja teman-teman untuk 1 kali dan seumur hidup. Kepada teman-teman yang belum ikut berpartisipasi untuk pendirian rumah apologet, teman-teman ikut berpartisipasi. Tapi kalau sedang live begini nggak bisa ya teman-teman, klik nanti munculnya siaran ini lagi kalau sudah nanti tidak sedang live, ataupun kalau lagi sedang live gini mampir ke beranda. Nah di beranda itu nanti ada tulisan kolekte, nanti ada tanda panah di bawah itu ada link Saweria, klik saja link Sawerianya itu, nanti kalian rekaman yang berisi ada di situ nomor rekening, ada nomor banknya, ada nama banknya, ada nomor rekeningnya, teman-teman bisa support di situ teman-teman ya. 100.000 rupiah saja sekali seumur hidup ya. Atau teman-teman yang bingung nggak tahu ya, aduh apa itu bang link Saweria, apa ini beranda, apa ini, langsung saya tampilkan saja di layar. Nah itu teman-teman ya, teman-teman bisa support di situ, tangkaplah ya. Kalau kita bersatu padu teman-teman ya, kalau kita berpartisipasi semua, berpartisipasi tanpa apa namanya menunda-nunda ya, kita akan segera cepat teman-teman ya. Yang sudah transfer terima kasih ya, terima kasih yang sudah transfer, terima kasih. Oke, kita tidak bisa nampilkan lama-lama karena akan ada pelanggaran nanti dari pihak TokTok ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Wah, ini kalau kamera saya balik ini jadi lebih 14 ini. Waduh. Pas nih ke arah muka saya ini anunya ini. Batu Hajar Aswad ini. Berat ini saudara-saudara ini. Sorry teman-teman ya, saya sambil makan permen teman-teman karena batuk saya teman-teman, karena lagi musim perubahan cuaca jadi ya batuk-batuk teman-teman. Jadi harap maklum ya. Ngomong-ngomong sudah berapa jam juga kita siaran nih teman-teman, sudah 2 jam lebih teman-teman ya. Hari pun sudah mulai pagi ya, matahari sudah mulai bersinar, sebentar lagi burung-burung akan bernyanyi-nyanyi ini teman-teman. Ya di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya, tap-tap layar tembusin 1M ya like-nya ya, supaya ada 1M like itu ada apa namanya
pemberitahuan dari TikTok ini bahwa siaran ini banyak yang suka. Ya. Walaupun banyak juga yang kejam sebenarnya. Oke, kita kasih. Oh, pada kabur. Aduh. Sayangnya teman-teman, ini channel ini tidak bisa kalau saya PK begitu ketemu dengan orang-orang Indonesia, teman-teman. Ini sulitnya channel ini, teman-teman. Oke lah, kita kasih naik satu lah dulu si Dedi. Yuk. Halo Dedi. Halo Dedi. Iya, halo Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Ya, alhamdulillah Muslim Bang. Ya, mari kita diskusi Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini pencetnya gimana nih Bang? Gak ada tertera ini. Tuh, udah saya kirim undangan. Itu ada musik-musik apa itu Bang? Oh, yang terlewat sama matiin dulu ya. Waduh. Bentar Bang. Ya, silakan. Nah, orang Islam seperti ini saudara-saudara ya. Walaupun mereka musik-musik DJ, tapi kalau ngomongin Muhammad mereka langsung semangat ini. Yang penting DJ terus gitu ya. Silakan. Jadi begini Bang Edis. Masalah backgroundnya itu kenapa tempat pangan Quraisy tawaf telanjang dipakai oleh Islam? Maksudnya? Coba baca lagi. Nih, Bang? Baca lagi. Bisa dijelaskan Bang itu bagaimana? Oke, baik. Sebenarnya tadi dia tidak tahu, teman-teman. Dia bertanya karena tidak tahu. Ya, jadi Ka'bah tempat orang Muslim sekarang menyembah Allah, ya. Itu adalah tempat orang-orang Quraisy dahulu bertawaf sambil telanjang. Tahu? Itu ada datanya Bang? Ya iyalah, gimana? Menurut sejarah orang Islam sendiri, dulu Ka'bah ini ditaklukkan oleh Muhammad dalam peristiwa Fathul Makkah. Karena Ka'bah ini adalah tempat penyembahan berhala. Tempat orang-orang pagan Quraisy itu mereka bertawaf di situ sambil telanjang. Nah, pertanyaannya di sini, Bang. Apa? Kok pertanyaan? Bingung. Baik, jadi 2,2K mata memandang. Sejak saya melihat channel Bang Edi sini, ya ada sedikit mengandung unsur penghujatan ya. Buset, penghujatan. Penghujatannya di mana, Bang? Ayo. Bagaimana teman-teman? Penghujatannya di mana? Yo. Ya, sepertinya menuhankan Muhammad. Itu di agama kami, Bang. Tidak pernah menuhankan yang namanya Muhammad. Udah? Sebagai nabi kami, Bang. Sudah? Belum, Bang. Masih ada. Nah, lanjut lagi, yuk. Selesaikan dulu. Sedangkan yang bisa disebut Tuhan itu adalah Allah. Beda, Bang, ya. Menuhankan dengan nabi. Sudah? Ya, udah, Bang, udah. Baik. Bang. Yang menuhankan nabi ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Kalau orang Nasrani menuhankan apa dia? Maksudnya Nasrani gimana, Bang? Orang-orang Nasrani menurut Al-Quran itu menuhankan siapa? Ya Yesus. Menuhankan nabi? Aduh, nggak nyambung nih orang ini, agak berat ini saudara-saudara. Lemot. Oke, aku turunkan dulu Bang ya. Soalnya aku kalau ngomong sama orang lemot ikutan nanti aku lemot Bang. Susah nanti aku Bang. Aduh. Lambat.
Lamban kalau sekali sih nggak apa-apa, ini terus. Bahaya ini kalau lagi ngobrol ini. Jangan-jangan kita juga jadi lamban nanti. Kita kasih naik si bagus ini. Si bagus. Ya, gimana bagus? Iya, Nabi Muhammad. Udah berani menyalakan kamera? Iya, Nabi Muhammad bukan Rob. Udah berani menyalakan kamera belum? Nah, itu pertanyaannya. Gak usah lah, yang diskusi yang kerja apanya, bro? Oh, nggak usah. Oke, baik. Diskusi itu muka atau mulut. Oh, oke, baik. Saya pun kalau gitu juga nggak usah nyalakan kamera ya kan, biar sama. Ya, gimana? Oke, nggak masalah. Gimana? Iya, apa pertanyaanmu? Ya, Pertanyaan saya sama kamu, kenapa kau takut menyalakan kamera? Coba. Iya, karena nggak penting juga. Kasih alasan yang tepat. Harus buka kamera, coba. Supaya kamu yang Kasih ngomong alasan itu yang jelas. Kalau diskusi itu ngobrol itu harus kelihatan muka. Kasih alasan yang ya karena saya pertama nyalakan kamera. Saya menyalakan kamera. Kamu nggak nyalakan kamera gimana? Gimana, macet? Sulit. Oke, sekarang gini lah. Ini kamu lihat yang digambar tempat saya ini ya. Kamu lihat? Ya, terus? Nah, betulkah bahwa tempat ini dahulu adalah tempat penyembahan berhala orang-orang Quraisy? Penyembahan berhala, ya. Oke. Dan betulkah bahwasanya mereka dahulu di situ bertawaf sambil Ya, telanjang? karena pada saat itu dalam bentuk kesesatan. Ya, betulkah? Saya nggak tanya mau mereka sesat nggak. Betulkah mereka tawaf sambil telanjang? Tawaf sambil telanjang, nggak ada tawaf sambil telanjang gitu. Nggak ada tawaf sambil telanjang. Kalau saya tunjukkan bahwa dulu mereka tawaf sambil telanjang di situ gimana? Nggak ada. Ya udah, kau tidur lah. Kau tidur di bawah. Udah, kau tidur di bawah aja. Tidur kau di bawah. Pikir saya kau ada ilmu. Aduh. Sulit yang muslim yang ngerti dengan agama Islamnya, saudara-saudara. Iya. Orang Islam yang sudah mengerti agama Islamnya rata-rata sudah meninggalkan agama Islam. Halo Pak Manaf. Halo. Muslim. Ya, betulkah bahwasanya Ka'bah ini dulunya dipakai oleh orang-orang Muslim, orang-orang Quraisy untuk tawaf dan menyembah berhala mereka di situ sambil telanjang? Apa pengertian tawaf menurut Anda? Tawaf itu apa sih? Tawaf, muter gini. Bertawaf. Betul? Nah, kalau saya tidak meyakini bahwa mereka itu melakukan tawaf di Ka'bah. Udah berapa lama jadi orang Islam, bro? Sejak lahir saya udah Islam, Bang. Oh, tapi nggak pernah belajar agama Islam ya? Oh, saya belajar. Baik, saya tunjukkan sama Anda ya. Baik. Jadi Anda sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwasanya mereka tawaf sambil telanjang? Kalau tawaf sambil telanjang, saya belum dengar masalah seperti itu. Tapi belum pernah dengar. Baik, saya bacakan ya di dalam Sahih Bukhari ya. Setelah tahun ini pelarangan ini, dilarang ya, pelarangan. Setelah tahun ini tidak boleh seorang musyrik pun yang melaksanakan haji dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Hadis riwayat Bukhari. Ya memang dilarang kalau. Iya, berarti tadinya mereka di situ tawaf telanjang, Abdul. Gimana sih? Tahun ini nggak boleh lagi tawaf sambil telanjang. Tawafnya pakai baju sekarang, kain ihram. Sekarang saya tanya, abang pernah kalau orang tawaf di sini sekarang pakai sempak nggak? Di mana? Di Sumedang, di Sumedang. udah ini orang nggak jelas juga ini, tidur dah. Di mana lagi katanya? Perasaan dari tadi sudah ngobrol di Ka'bah.
Aduh, berat ini teman-teman ini. Di Sumedang. Aduh, heran. Heran apa sudah tidak adakah mereka yang sehat, saudara-saudara? Apakah sudah tidak ada mereka yang sehat lagi? Aduh, sungguh kalian termasuk orang-orang yang malu saya mengatakannya, saudara-saudara, ya. Aduh. Yuk, Tuhanmu masih bergelantungkan. Yang masih bergantung itu Tuhanmu. Masih digantung di masjid. Gimana sih? Bukan makan di masjid, digantung di atas masjid, dijemur. Kau nggak percaya Tuhannya orang Islam dijemur di atas masjid? Biar kutunjukkan nanti fotonya. Tuhan yang dijemur itu Tuhannya orang Islam. Dijemur di atas masjid, di atas kubah itu dijemur, panas-panasan, hujan-hujanan. Ada-ada saja kamu. Tuhannya orang Islam itu sampai sekarang masih dijemur di atas masjid. Gimana sih? Kalau Tuhan kami Yesus Kristus naik ke surga dan nanti akan datang kembali dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Makasih One Way, makasih Bang San, makasih. Sedangkan Tuhan kalian sampai detik ini masih dijemur di atas masjid. Loh, kau tak percaya? Nanti ku tunjukkan kau gambarnya Tuhanmu dijemur. Kau nanti nangis. Tangkap. Dia kan. Gimana kamu itu, saudara-saudara? Mau saya tunjukkan? Nanti saya tunjukkan, kau nanti nangis. Semua orang tahu. Coba kau sekarang pergi, keluar. Nah, sekarang kan sudah malam masalahnya. Pergi kau keluar besok pagi, siang-siang, bolong. Nah, kau lihat masjid dulu. Kau lihat di atasnya masjid. Di situ ada nggak Tuhannya orang Islam? Ada. Allah di situ tulisannya. Allah di atas masjid. Kalau nggak bulan dan bintang. Kadang-kadang Tuhannya Allah, kadang-kadang bulan. Iya. Satu-satunya agama yang bingung dengan lambangnya ya agama Islam. Coba kalau kau lihat masjid, di atas masjid itu biasanya ada apa? Ada bulan sabit. Kalau kau tanya sama orang Islam, bro, kenapa lambangmu bulan sabit? Gitu terus itu bingung itu nanti jawabnya apa? Iya, karena mereka nggak punya emblem, nggak punya identitas. Gitu loh. Kadang-kadang bulan dan sabit, kadang-kadang Allah. Tapi kalau Allah nanti dibilang lagi sama Edis nanti Tuhannya dijemur, gimana sih? Malah dijemur Tuhannya. Berat saudara-saudara. Aduh, mereka ini teman-teman, kita balikin semua tuduhan-tuduhannya itu. Apa lo tega punya Tuhan yang dijemur di atas masjid? Tuhannya dijemur di atas masjid, saudara. Aduh capek kita ketawa-ketawa, saudara. Oke, kita kasih lihat siapa ini. Teman-teman, saya sebenarnya sudah capek loh, saudara. Aduh. Tapi ada 2.700 jamaah yang belum tidur, saudara-saudara. Aduh. Ya, jadi kalau ada lagi muslim bertanya, kenapa Tuhanmu dijemur katanya kan? Bilang, yang sampai hari ini Tuhannya masih dijemur itu Tuhanmu bilang begitu. Dijemur di atas masjid Tuhannya. Aduh. Yo, kita kasih naik lagi nih. Siapa ini? Ada. Bentar, kita cek dulu ya. Ini followersnya ini yang mau naik ini akun-akun ini semua sayangnya teman-teman. Akun-akun nggak jelas. Aduh, yang mau naik akun-akun ini. Ada 11 orang yang mau naik tapi akun-akunnya akun-akun bodong. Ya, itu lagi ya teman-teman ya, teman-teman sekalian. Mari teman-teman kita wujudkan pendirian Rumah Apologet satu kali lagi teman-teman ya. Di tahun 2025 ini teman-teman,
Mari kita wujudkan sama-sama pendirian rumah apologet dengan cara teman-teman bisa berkolekte sebesar 100.000 rupiah saja per orang sekali seumur hidup. Ya, teman-teman ya. Teman-teman, kemana berapologetnya silahkan mampir ke beranda. Ya, lihat di situ ada link Saweria. Teman-teman bisa klik link Sawerianya itu. Ya. Aduh, maksudnya ini salah pencet ya. Kita klik link Sawerianya itu. Di situ nanti ada link Saweria. Pencet itu, kemudian nanti teman-teman akan dibawa ke beranda ya, yang memunculkan di situ kemana teman-teman bisa mensupport atau berkolekte ya. Atau kalau teman-teman masih bingung, nggak tahu gimana, mana berandanya, mana ininya, teman-teman bisa teman-teman langsung ke sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya, tangkap layar. Kalau ada teman-teman yang selama ini sudah nonton ribuan kali ya, sudah sering ngikutin channel saya Edis TV, tapi sama sekali belum pernah mensupport, ya silakan teman-teman mensupport ya. Ya saya rasa 100.000 rupiah sekali seumur hidup itu tidak memberatkan ya teman-teman ya. Tentu saja lah itu tidak memberatkan. Masa 100.000 rupiah memberatkan teman-teman ya. Oke lah, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Apakah lanjut? Lanjut atau cukup teman-teman? Kita mau lanjut tapi nampaknya yang naik itu nggak ada yang pinteran gitu loh. Yang naik yang bodong-bodong semua. Gimana teman-teman? Lanjut semua saudara-saudara. Aduh, lanjut semua. Kalau mau lanjut teman-teman, masalahnya siapa ini yang mau kita ajak lawan bicara ini? Yang mau naik banyak tapi ilmunya bodoh. Ayo silakan yo, para pengkultus batu hitam yang diharap, silakan ayo naik. Yuk, sudahkah Anda mencium batu hitam hari ini? Tangkap, Edis TV sudah membongkar ajaran Islam. Aduh. Kita ini hanya memberitahukan fakta saja, saudara-saudara ya. Oke, ini ada Antah. Yuk. Halo, selamat malam Antah. Malam, Edis. Ya, Muslim. Muslim, saya mau bertanya, Edis. Silakan. Kamu katanya lambang Allahu Akbar itu dijemur di atas masjid. Ya iyalah, gimana? Maksudmu nggak dijemur itu gimana? Aku juga mau tanya. Tuhan kamu pelernya bergantungan di gereja itu ngapain itu? Nggak ada di gereja saya. Tuhan kamu itu bergantungan pelernya itu nggak pakai baju. Nggak ada di gereja saya. Emang kamu pernah ke gereja saya? Nah, tahu, apakah kamu nggak sadar? Nggak pernah. Kamu nggak sadar. Tuhanmu dijemur di atas masjid itu gimana? Tuhan kamu bergantungan itu dibunuh. Tuhanmu sudah dijemur. Yang mana yang benar nih? Di atas masjid sampai sekarang belum diturun-turun. Tuhan kamu itu nggak pernah telanjang. Gimana Anta? Kalau bapak kamu itu kena hujan, kena panas, Allah jemur di atas masjid, nggak kasihan kamu ya Allah. Kamu lihat dijemur kena toa lagi, habis itu berisik lagi. Aduh. Lihat bapak kamu telanjang malu nggak? Ini lihat Tuhan kamu malah telanjang. Gimana? Oh iya, gimana mau denger dia orang tuanya sih nggak bisa denger. Lehernya itu kelihatan, ada Tuhan belakangnya kelihatan. Lucu lah dijemur di atas masjid, dibuat tinggi sekali. Tuhan kok bisa pelernya sudah kelihatan. Sudah dijemur. Nggak karu-karuan tiap hari dijemur. Aduh. Kita kasih naik lagi, ada siapa ya? Olik ini pengikutnya baru sedikit. Muhammad Dedi, coba yuk. Muhammad Dedi. Muhammad. Halo Muhammad. Halo? Meninggal kan? Gimana ini Muhammad? Naik kemari kok diam-diam saja? Halo Muhammad. Baik, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Dia menjadi berhala di sini dia. Kita kasih naik, ada Munahara. Oke, kita kasih naik Munahara. Halo Munahara. Halo Bang. Halo Munahara. Muslim? Ya Muslim sekarang.
Suaramu kenapa kok seperti tidak sarapan? Anda yang kurang anu, nggak ada kamu. Oh ya, silakan. Gimana Munahara? Cari dari manusia disembah. Apa? Enggak. Kau batu yang kau sembah itu loh, itu batu yang di depan itu loh, batu Tuhanmu itu loh. Di warna hitam itu. Gimana? Lalu Tuhan kalian yang di kayu salib itu. Itu yang kau lihat yang digambar, kau sudah lihat? Halo? Ini udah putus asa ini. Putus asa dia udah lemah ini udah 5 watt. Kasih turun aja dia. Aduh. Beratnya ini. Yuk, silakan yuk. Aduh, memang berat sekali mereka ya saudara-saudara ya. Pergi ke Arab ya, menghabiskan puluhan juta ya, hanya untuk apa? Cium-cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu, main batu-batu. Makanya kata almarhum Buya Syakur mengatakan, marilah kita ini jujur ya. Sesungguhnya ritual haji itu apa nggak seperti anak-anak? Lempar-lempar batu jumroh. Nah, lari-lari di antara 2 batu. Nah, habis itu cium-cium batu. Nah, putar-putar batu. Nah. Coba, ayo. Makanya kata Buya Syakur seperti mainan anak-anak. Camping-campingan. Habis itu injek-injekan. Ya teman-teman ya, percaya tidak percaya, ritual haji ya adalah ritual yang sangat mematikan. Iya. Jadi korban dari ritual haji ini teman-teman itu sudah banyak sekali dan mereka nggak kapok-kapok. Bukan masalah ini, mereka nggak tahu gitu. Karena apa? Ya karena mereka ini kan orang yang minim informasi. Nah, biar kalian saya bacakan dulu mengenai korban ritual haji ya. Nih ya. Jadi tragedi haji ini sudah terjadi tahun ke tahun ya. Terus menerus insiden haji ini memakan korban. Sesungguhnya benar ya kata Al-Quran itu. Ya, Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam rumah Allah itu sungguh menjadi tempat yang aman. Makanya banyak ritual haji tewas di sana. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Duh iya. Kalian tidak tahu itu. Nih, terdapat sejumlah insiden haji, kegiatan peziarah muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Ya, setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji, setidaknya sekali seumur hidup. Nih ya, saya bacakan nih, ritual-ritual yang merenggut nyawa orang ya. Nih, saya bacakan, 2 Juli tahun 1990, sebuah desak-desakan di dalam terowongan pejalan kaki, terowongan Alma Aisim yang terbentang dari Mekah menuju Mina, dataran Arafat yang berujung pada kematian 1426 peziarah. Waduh, ya. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia dan Pakistan. Waduh, ya. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Lagi-lagi. Nih, 9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di jembatan Jamarat. 5 Maret 2021, 35 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dalam sebuah desak-desakan saat ritual jumroh, lempar jumroh. 11 Februari 2023, lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 2024, 251 peziarah tewas dan 244 luka-luka dalam sebuah desak-desakan dalam sebuah ritual lempar jumroh di Mina. Sampai batuk saya bacanya nih. 2
22 Januari 2025, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh di Mina berujung pada kematian 3 peziarah. 12 Januari 2006, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh Terus 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Pemerintah Arab Saudi kemudian merilis laporan resminya. Beberapa pekan setelah insiden tersebut, Wakil Menteri Kesehatan sudah resmi mengumumkan 4.173 orang tewas dalam insiden ini. Terus kebakaran sekarang nih, Desember 1975, sebuah ledakan gas silinder menyebabkan kebakaran di sebuah tenda dan mengakibatkan 200 April 1997 300. Capek saya bacanya saudara-saudara. Ini banyak sekali nih terus menerus nih ya. Terus protes dan kekerasan nih 692 pengepungan Mekah terjadi saat Jenderal Umayyah nih di Ka'bah ini ya tersebut dibombardir memakai kapal tempur dan berlanjut pada masa perayaan haji. Kejadian tersebut mengakibatkan Ka'bah menjadi rusak. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali. 924 karavan haji yang kembali dari Mekah ke Irak diserang dihancurkan oleh Karemetina. 925 terus ini peristiwa bertaburannya nyawa di Ka'bah. Kemarin yang kalau teman-teman masih ingat keren jatuh di Mekah itu nimpa orang dan lagi-lagi banyak orang meninggal dunia. Sesuai dengan janji Allah, sesungguhnya rumah Allah itu dijadikan tempat yang maha aman, maha benar firman Allah dengan segala firman-Nya. Iya, pokoknya benar. Seperti itu. Nanti kalau nggak kita bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nanti penistaan saudara-saudara ya. Bahwasanya Ka'bah itu tempat yang aman. Tempat yang maha aman sehingga kering tidak jatuh dan menimpa jamaah haji. Bahkan angin tidak akan ada di sana. Oh, angin topan bahkan sampai membuat Ka'bah menjadi telanjang kain kiswanya terbang. Iya, bahkan ada angin topan di Masjidil Haram itu angin topan. Sampai kabur itu anunya, sampai besi-besi tiang-tiang terbang di situ semua. Saking begitu amannya rumah Allah. Sampai dipanggil teknisi dari Jepang, gimana caranya biar rumah Allah ini gak banjir-banjir. Sampai sekarang rumah Allah masih terus kebanjiran. Iya, karena rumah Allah begitu aman. Dosa, saudara-saudara. Ada yang mengatakan ini fitnah. Sungguh kamu nekat mengatakan ini. Saya katakan ini fitnah. Jangan mengatakan fitnah, saudara. Aduh. Ya itulah ya. Jadi saking amannya ya rumah Allah itu, maka kalau kamu masuk ke dalamnya, nanti sebentar lagi nanti ada yang menimpa kepala. Iya. Seperti itu. Dan banyak orang injek-injekan ini meninggal injek-injekan untuk nyiumin batu. Banyak berdesak-desakan mereka di situ. Ingin menciumi batu. Dan agama Islam bukanlah pengkultus batu, bukan. Ya, mereka tidak ingin mencium batu itu. Mereka tidak mau mencium batu itu. Saking tidak maunya mereka sampai injek-injekan. Seperti itu demi untuk menciumi batu. Batu tidak ada manfaatnya, saudara-saudara, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kamu bisa mencium batu itu, nanti kamu dosa-dosamu akan dihapuskan. Makanya berangkat ke Arab ente. Habis korupsi yang banyak, pergi ke Arab cium batu nanti dosa hilang. Silakan. Imran, waduh kabur. Aduh, saudara-saudara, capek dan haus kita. Wish, ada daya kalteng mualaf nih. Wih. Ada daya kalteng mualaf, saudara-saudara naik. Apakah dia berani, saudara-saudara, diskusi dengan saya? Ayo. Selamat malam, Mas Edis. Selamat malam, silakan. Kita diskusi yang baik-baik aja lah. Iyalah, jangan dibongkar-bongkar lah, nanti makin habis umat. Nanti kalau habis umat nanti bagaimana? Baik, ada yang muslim juga. Mas Edis orang mana ya sebenarnya?
Sebentar, saya ini ya, saya tunjukin ini. Karena banyak tiap hari nih bertanya alamat ini ingin menjadi teroris. Sebentar. Nah, di sini alamatnya. Sudah lihat? Itu di mana itu? Waduh, sungguh kamu termasuk orang-orang yang tertinggal. Benar, kita ini memang, saya ini di pelosoknya nih di desa pakai WiFi aja ini. Saya di Kobar, begitu. Saya tinggal di desa ini Mas Bro, di Kalimantan Tengah, Kobar, Kalambun. Oh, begitu. Iya, kita diskusi baik-baik aja lah. Silakan, mau mengangkat tema apa? Cuma mau singgah sebentar aja, itu menanyakan tentang apa namanya tadi kan Mas Edis mengatakan itu yang dijemur di atas masjid tuh. Oh iya. Kan tadi memang Mas Edis mengatakan bahwa bulan bintang ada di situ kan dijemur Tuhan saya bilangnya kan. Sekarang saya tanya, lambang agama kalian apa kalau bukan bulan dan bintang? Betul, memang betul itu Mas Edis. Tapi pengertiannya dari sisi lain Mas Edis, secara duniawi, secara rasional duniawi, bulan itu terang dan bintang itu terang juga Mas Edis. Ya. Berarti Tuhan kalian bulan dan bintang, betul? Oh, kami tidak pernah menemukan Tuhan dan bintang, tidak pernah itu. Wah, itu lambang Mas Edis. Contoh begini. Sebentar, saya masukkan dulu ini saya ini. Sebentar, sabar ya. Mana dulu? Kalian ini sebenarnya adalah penerus agama orang-orang Quraisy, penyembah dewa bulan. Nanti saya tunjukkan buktinya, ya. Saya tunjukkan buktinya. Sabar. Jangan panas ya kawan-kawan di bawah. Kalau jangan panas, berargumen jangan wajar, ya. Santai aja, kita Indonesia aja kok. Nih, saya tampilkan sebentar. Ini harus saya ikatkan dulu di ini supaya tidak. Sabar. Kita tampilkan di sini layarnya. Nah, kelihatan? Ini ya. Kelihatan ya. Ininya. Aduh, agak buram. Ya, kelihatan aja. Buram, saudara-saudara, sebentar. Agak buram nih, agak buram. Ini kelihatan ini. Ya. Nih, ini kelihatan ini. Hah? Iya, kelihatan. Lambang bulan ya, sabit jelas. Ini kelihatan? Kelihatan? Lihat, jelas. Nah, inilah ya, Tuhan jelas. Kalian. Dari mana dalilnya? Ini lambang apa ini? Kenapa lambang ini lambang apa itu ini? Lambang Sedis. Apa? Itu ya betul-betul bulan sabit, betul. Nah, bulan sabit. Sekarang saya tanya, bulan sabit ini lambang apa? Lambang apa ini? Memang lambang masjid kami, memang betul lambang masalah masjid kami memang betul. Ya, kenapa kok bulan sabit? Bulan sabit secara duniawi ya, ini secara duniawi, ini secara logika duniawi ya. Kenapa kok bulan sabit? Kenapa? Dulu. Gimana? Karena saya tadi kan jelaskan tadi, bulan nih menurut sampean terang nggak di atas langit itu? Bintang terang nggak? Bukan masalah itu mau terang mau nggak terang, itu bukan urusan saya. Yang saya tanya kenapa kalian menggunakan bulan sabit ini sebagai lambang, sebagai logo agama? Coba jelaskan. Yuk. Allah Akbar. Saya sudah jawab tadi kan, makanya saya tanya juga sampean, bulan dan bintang itu terang nggak menurut sampean? Kadang terang, kadang gelap, kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang. Sementara kadang-kadang dia gelap, kadang-kadang dia terang. Kebanyakan terangnya beliau. Enggak juga, kadang-kadang juga gelap. Kebanyakan terangnya beliau. Kadang-kadang juga gelap. Kalau memang dia gelap, kalau memang dia gelap, dunia ini nggak bakal terang lagi nih, paham? Bulan dan bintang selalu. Bro, begini loh bro, dengar ya bro. Bro, sebentar dulu, dengar dulu. Enggak, dengar dulu. Enggak, ini loh, dengar dulu. Allah Akbar. Oke, baiklah, silakan. Saya tanya. Anda jawab ya.
secara logika di Indonesia ini memiliki negara kepemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Negara ini berlambangkan apa? Berlambangkan lambang negara, Garuda Pancasila. Ya, lambang negara apa? Garuda Ya, Pancasila, bendera merah putih. Terus? Ya itulah. Itu kan? Nah, itu lambang kan? Tapi orang Indonesia bisa menjelaskan. Seperti itu juga, Enggak, seperti itu juga gambarnya dengan masjid tadi. Iya, sekarang orang Indonesia kalau ditanya, bro, dengar, orang Indonesia kalau ditanya, kenapa ini lambang burung Garuda? Ini artinya ini, 17 sayapnya melambangkan tanggal 17 kita merdeka, 45 bulu sayapnya. Sudah disimpulkan kan? Nah, sekarang saya tanya. Kan? Oke, sekarang saya tanya, orang Islam lambangnya bulan sabit, kenapa? Kan saya sudah jawabkan tadi. Apa? Tinggal Anda yang menyimpulkannya. Apa jawabannya? Itu penjabarannya luas. Saya memberi inti poinnya aja, penjabarannya luas. Apa poinnya? Bulan dan sabit itu terang kan? Mana ayatnya? Oh, kalau saya nggak bisa menunjukkan datanya, saya memang belum menguasai data. Berarti jawabannya ngarang. Ya kan pakai asumsi. Kalau sampai tanya masalah makanya saya bilang begini ya, satu-satunya agama, gini loh, satu-satunya agama yang bahkan untuk menjelaskan simbolnya saja bingung adalah agama Islam. Iya loh, agama. Loh, kadang-kadang bulan sabit, kadang-kadang ada bintangnya, kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang bulan dan sabit, kadang-kadang Allah. Makanya saya bilang begini, satu-satunya agama. Dengar dulu bro, dengar dulu. Satu-satunya agama di muka bumi, ya, yang bingung logo agamanya adalah agama Islam. Kalau orang Kristen, ya, dengar dulu bro, dengar bro. Kalau orang Kristen logonya, misalnya burung merpati. Ditanya orang Kristen tahu, oh burung merpati itu lambang Roh Kudus. Kadang juga logonya misalnya salib. Ditanya, kenapa logonya salib? Oh, orang Kristen bisa jelasin, ya. Jadi semua logo, semua lambang itu orang Kristen bisa jelasin. Kenapa itu pakai itu? Karena ada sejarahnya, ada asal usulnya, ya. Nah sekarang orang Islam ditanya, kenapa lambangnya bulan? Jawabannya satu, karena terang. Dua, karena Islam artinya keterangan. Karena ngarang bebas. Terang dari mana? Yang terang itu matahari, bukan bulan. Gimana sih? Itu di siang hari, bro. Kalau di malam hari itu bintang dan bulan itu selalu bersinar dalam. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat
Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.